Subhanallahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Pembelajaran Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nada Soba, saya berasal dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial atau social learning theory biasa juga disebut sebagai pembelajaran observasional atau observational learning, yang artinya telah memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar melalui penguatan dan pembelajaran. Melalui penguatan dan pembelajaran, peniruan serta cara berpikir yang kita miliki terhadap sesuatu dan juga sebaliknya, yaitu bagaimana tingkah laku manusia atau tingkah laku kita mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita dan menghasilkan penguatan dan peluang untuk dapat dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hayati Laili. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari belajar sosial. Dalam ruang lingkup dari belajar sosial terdapat 3 macam. Yang pertama di sini ada determinisme resiprokal, yang kedua ada belajar vicarious, yang ketiga ada perilaku diatur sendiri atau self-regulate behavior. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama di sini ada determinisme resiprokal atau reciprocal determinisme. Bandura mengembangkan model determinisme resiprokal menjadi 3 faktor utama. Yang pertama di sini ada perilaku, yang kedua ada person kognitif, yang ketiga di sini ada lingkungan. Bandura menggunakan istilah person tapi memodifikasikannya menjadi person kognitif karena orang yang dideskripsikannya itu adalah faktor kognitif. Faktor person kognitif yang ditekankan oleh Bandura pada masa belakangan ini adalah self-efficacy. Apa itu self-efficacy? Self-efficacy adalah keyakinan bahwa seorang bisa menguasai situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Adapun konsep utama dari teori belajar Albert Bandura adalah pemodelan. Menurut Bandura, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan yang selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Bandura mengklasifikasi 4 fase belajar dalam pemodelan. Yang pertama di sini ada fase atensi, yang kedua ada fase retensional, yang ketiga ada fase reproduksi, dan keempat ada fase motivasi. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan yang kedua. Di sini ada belajar vicarious. Sebagian besar belajar observasional oleh harapan bahwa meniru model dengan baik akan menuju pada reinforcement. Akan tetapi akan ada orang yang belajar dan melihat orang yang diberi reinforcement atau dihukum waktu terlibat pada perilaku-perilaku yang tertentu. Yang ketiga di sini ada perilaku diatur sendiri atau self-regulate behavior. Bandura mengatakan bahwa perilaku manusia merupakan sebagian besar diatur oleh dirinya sendiri. Bandura berhipotesis bahwa manusia mengamati perilakunya sendiri, mempertimbangkan perilaku dari kriteria yang disusunnya sendiri, kemudian memberikan reinforcement atau hukuman pada dirinya sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar merupakan tindakan dan perilaku yang kompleks yang biasa dilakukan oleh pelajar. Belajar juga sangat penting dalam perkembangan diri seseorang, di mana belajar ini membuat seseorang menuju ke arah yang lebih baik. Dalam perkembangannya, banyak sekali teori perkembangan dari tokoh-tokoh psikologi, salah satunya adalah teori
Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori belajar sosial bisa juga disebut pembelajaran observasional, di mana teori ini telah memberikan penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Teori Bandura memperjelaskan perilaku manusia dalam berinteraksi timbal balik antara perilaku dan pengaruh lingkungan. Dalam kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh pada pola belajar seseorang. Pengakuan sosial juga dapat berpengaruh pada konsep diri seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmi Harmiwati yang akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar sosial. 1. Upaya peningkatan minat baca dalam keluarga. Minat baca seseorang yang diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi orang tersebut kepada sesuatu sumber bacaan tertentu. Minat baca yang dikembangkan dalam keluarga terutama sejak usia dini, selanjutnya dapat dijadikan landasan bagi berkembangnya budaya baca. Interaksi yang terjalin antara orang tua dan anaknya akan sangat berpengaruh pada pembentukan pribadi seseorang anak dengan interaksi baik dan hangat. Anak akan mendapatkan pengalaman yang berarti dan mewarnai sikap, perilaku, serta kepribadian dan pada akhirnya akan membentuk konsep dirinya. Anak amanah bagi kedua orang tuanya yang masih bersih dan merupakan permata yang sangat berharga. Keluarga sebagai bagian terkecil dari sistem sosial negara merupakan tempat pendidikan generasi penerus yang pertama dan utama. Keluarga juga perlu dikembangkan nilai-nilai yang akan membentuk ketika seorang anak menjadi dewasa kelak. Mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Izati. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang terakhir, yakni kelemahan dan kelebihan sosial belajar Albert Bandura. Yang pertama, kelemahan dari belajar sosial Albert Bandura adalah teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik atau lingkungan. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengurangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling. Sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku dan juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Yang kedua, kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Sekian, cuman itu penjelasan dari saya tentang kelemahan dan kelebihan sosial belajar Albert Bandura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.